Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Manusia di hadapan Tuhan itu sama. Nggak ada manusia istimewa. Itu ajaran Jawa. Contoh yang benar, yang baik, yang dicontoh. Coba, sekarang kita ini dijajah secara fisik. Setahun sekali berapa puluh triliun kekayaan Indonesia asok gelondong pengareng-areng setor di Arab. Itu saja antri setor. Dapat ganjaran apa? Yang pernah datang ke Arab, apa tiap bulan digaji dari sana? Ganjaran apa? Diganjar apa? Nunggu mati Bapak katanya. Mati udah nggak tahu apa-apa. Wong hidup saja dibilangi nggak gagas kok mati. Bodoh itu. Mati ya mati. Tapi hidup tidak pernah mati. Hidup tidak pernah mati. Kalau sudah mati ya mati. Orang sudah mati, sudah meninggal, dibacakan buku. Mosok dengar. Oke Bapak, kita semua tahu kan tentang peninggalan-peninggalan zaman dulu, seperti candi-candi yang ada banyak di Indonesia ya, khususnya di Jawa ini kan peninggalan dari leluhur. Ya. Cuman peninggalan yang sangat hebat, yang sangat luhur tadi itu dianggap sama mereka itu apa ya, hanya sebelah mata saja. Padahal itu sebenarnya menandakan bahwa tingkat kecerdasan, tingkat kesadaran dan spiritual leluhur kita itu sangat tinggi. Waktu zaman dahulu benar. Terbukti ya bisa membangun tempat-tempat yang sangat indah tadi. Nah, kenapa mereka itu Bapak yang menurut versi agama itu kok selalu menganggap apa ya, orang Jawa, orang-orang Nusantara itu selalu bodoh dan spiritualnya rendah? Itulah agama. Agama itu merasa paling benar. Agama itu merasa paling baik. Padahal di ajaran kita, budaya Jawa tidak boleh. Itu ada larangan. Kalau khususnya di sini, 1, jangan dengki, ojo dengki, jangan dengki. 2, jangan serakah. 3, jangan bohong. 4, jangan sombong. 5, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling penting. Karena apa? Kita sudah tahu manusia, orang Jawa ini sudah tahu, sudah ngerti. Kita di hadapan Tuhan itu sama, setara. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Setara. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Manusia di hadapan Tuhan itu sama. Nggak ada manusia istimewa. Itu ajaran Jawa. Kalau ajaran agama beda lagi. Mengistimewakan satu orang. Pasti itu yang dianggap istimewa. Manusia di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada manusia yang istimewa. Kalau manusia ingin istimewa, berjuang sendiri untuk mengistimewakan dirinya. Enggak ada. Apalagi di bawah naungan pemerintahan. Kita punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, tinggal pemerintahnya. Tahu apa enggak? Bohong apa enggak? Makanya saya sudah sering mengatakan, Indonesia tidak melarang agama, tapi agama jangan dinegerikan. Itu penjajah. Enggak ada penjajah HP baik itu, enggak ada.
Penjajah baik itu karena yang dijajah nurut. Kalau yang dijajah melawan, nggak bisa baik. Contohnya sekarang. Sekarang ini sampai orang ini sudah kehilangan aslinya. Saya itu sering nyetel seni Jawa. Ada yang liwat nih, ada yang hidungnya disumpet, ada yang telinganya. Itulah orang yang sudah terjangkit virus Arab. Jelas itu. Makanya walaupun leluhur Jawa, kalau sudah terjangkit virus Arab, itu dadinya. Seandainya leluhur kita itu tidak ikut membesar-besarkan, mengembangkan budaya Arab, nggak sampai separah ini kita. Ayo, apa perlu saya tunjuk hidung? Nah, itu memang ironis Bapak ya. Ketika kita berusaha untuk mengembalikan ajaran Jawa, ben wong Jawa ki gak ilang Jawane. Nggih. Paling tidak kita juga menjaga agar masa depan anak cucu kita nanti Oh iya. biar tetap kokoh jati diri sebagai orang Jawa, orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, persoalannya begini Bapak. Kalau menurut metode di dalam agama, mereka itu kan ada syiar agama. Jadi mereka syiar agama itu istilahnya mencari banyak pengaruh, Mencari pengaruh. pengikut dan Syiar sebagainya. itu kan promosi. Nah, iya. Ya. Nah, sedangkan konsep di ajaran Jawa itu ngajak-ngajak itu kan memang nggak ada. Ya. Apakah nanti itu dimungkinkan? Mungkin metode pengajaran di Jawa itu agak dimodifikasi, mungkin dirubah sedikit Bapak. Karena kita itu syiarnya memang lemah Bapak. Ya, sebetulnya gini. Syiar agama. Oke. Kenapa harus agama disiarkan? Apalagi disiarkan yang bukan tempatnya. Sudah tahu toh, ini punya tempat masing-masing. Kalau nggak terima sekarang pemerintah ya bolak-balik tinggal pemerintah. Pemerintah melarang agama ini harus buyar, tidak sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Buyar. Tinggal kekuasaan satu, pemerintah. Tapi pemerintah pikir-pikir ini. Tapi itu suatu keputusan yang mungkin mustahil Bapak, karena Ya, itu kan jelas, mayoritas mustahil. itu iya. Lah, Ya. makanya ini pemerintah harus jeli. Karena sekarang ini yang terjangkit bangsa kita sendiri. Indonesia ini sudah parah betul. Menangani untuk menyembuhkan orang yang sakit parah ini tidak boleh gerusa-gerusu. Harus ditangani dengan jernih, jelimet. Jelimet, Pak. Penanganannya jelimet. Kudu telaten, kudu teliti. Ya. Kenapa harus tolak ukur agama? Agama itu budayanya orang mana? Masuk Tuhan itu kalau nggak pakai cara Arab nggak tahu. Tahu. Bahkan kita dijadikan manusia, katanya diperintah. Apa perintahnya? Aku didadekno wong Jawa, perintah ya Jawa. Nek diperintah dadi wong Jawa, lah apa sing dikembangno Arab? Mengko urip ning Jawa. Nek ngembangno ning Arab, nek ngembangno budaya Arab, ning kono ning Arab. Budaya Arab dikembangno ning Jawa, ya iki dadine. Tapi begini Bapak, ketika misalnya ada yang mengkritik, Silahkan Mbak kritik. Harjo begini kritikannya. Silahkan. Mbak Harjo selalu menghujat apapun ajaran yang di luar daripada kapitayan atau kejawen. Kenapa kok tidak introspeksi sendiri? Kenapa ajarannya kok minoritas, kok tidak laku istilahnya begitu, ajaran Jawa itu? Kenapa kok tidak istilah mencari? Oh, iki kok lemah iki ajaran Jawa? Kenapa kok tidak dari dalam sendiri untuk memperbaiki? Jadi tidak istilahnya sekedar mencari kesalahan yang dari luar saja gitu. Sudah. Nggih. Karena orang Jawa itu sudah terlalu lama didoktrin, dikuasai agama ratusan tahun. Sakit ratusan tahun nggak mungkin bisa sembuh setahun. Nggak sadar-sadar Loh nggak bisa. Sakit.
rusak moral ratusan tahun. Nah, sekarang yang doktrin orang tuanya sendiri kok malah nggak mungkin bisa disembuhkan setahun. Iya. Ya dah. Sudah tertanam di alam Lah, bawah sadar. di sih. benaknya saja. Iya, iya. Coba kalau nggak percaya sekarang. Contoh, ambil satu keluarga saja. Jangan kenalkan budaya Arab. Kenalkan budaya Indonesia saja. Nggak mungkin orang itu terjangkit. Kita bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Kenapa harus Jawa? Iya, memang Jawa ini spiritual paling kuat Indonesia. Makanya diserang terus.